Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis ke-7. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa'u angpestine utawi perempuan, an-nisa iku syaqaiqur rijali. Syaqaiqur rijali sama, sekandung, setara dengan ar-rijal laki-laki. Rawahu Abu Dawud. Wa fi Aunil Ma'bud, yang dalam kitab Aunil Ma'bud, anna syaqaiq sak temene makna asyaqaiq iku hum utawi asyaqaiq iku an-nadzair sama, ya mirip sama, an-nadzair wal amsal dan setara. Oke, hadis dari Aisyah bahwa Nabi pernah bersabda, innaman nisa'u syaqaiqur rijal, perempuan itu sekandung, podo sama laki-laki. Ini seperti ini ya. Jadi contoh dari hadis ini ya, kadang orang mendengar hadis ini itu syaqaiq itu sudah kadang dimaknai pecahan dari laki-laki. Padahal kalau kita telusuri makna syaqaiq kalau di Aunil Ma'bud an-nadzair wal amsal. An-nadzair maksudnya itu sama. Amsal itu kan amsal maksudnya yang setara, yang podo. Kalau di lisanul Arab asyaqaiq itu sederajat. Maksud syaqaiq dari syaqiq itu sederajat, sama. Kalau di lisanul Arab seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kadang memang teks keagamaan baik itu ayat Al-Qur'an ataupun hadis terkadang kemudian menjadi seolah-olah misogini, memihak kepada laki, itu pada ranah penafsirannya, pada ranah pemahamannya, itu seperti itu. Jadi aslinya teks Al-Quran sama teks hadis itu tidak ada salahnya, maksudnya itu tidak misogini, tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin. Tetapi kemudian orang memahaminya, orang memaknainya, itu yang kemudian kadang jadi hadis yang aslinya hadisnya oke-oke aja jadi hadis misogini. Contohnya hadis ini. Kemudian banyak yang memaknai innaman nisa'u syaqaiqur rijal itu dimaknai pecahan, bahwa perempuan itu adalah pecahan dari laki-laki. Ketika kita sudah memaknai bahwa perempuan pecahan dari laki-laki, itu sudah dalam pikiran kita ya berarti perempuan itu tidak utuh karena memang pecahan aja. Pecahan dari laki-laki, berarti perempuan tidak utuh. Ketika sudah dalam pikiran kita mengatakan bahwa perempuan itu tidak utuh, makanya juga harus berarti dihormatinya juga nggak apa-apa nggak utuh, disayangnya juga nggak apa-apa nggak utuh, dihargainya juga nggak apa-apa nggak utuh. Padahal tidak ya. Innaman nisa syaqaiqur rijal, bisa dicek di lisanul Arab, itu maksudnya syaqiq sederajat, sekandung. Kalau dalam ilmu faraid kan akhun syaqiq, pembagian harta waris itu kan saudara sekandung, itu kan akhun syaqiq, ukhtun syaqiq. Kalau sekandung dapatnya segini, sekandung, syaqiq, sekandung. Itu maksudnya apa? Yo wis podo sak weteng. Maksudnya seperti itu. Podo sama laki-laki. Sekandung dengan laki-laki, sederajat dengan laki-laki, sama dengan laki-laki. Nah, itu maksudnya ya. Jadi Nabi sudah ngendiko sebetulnya perempuan tuh ya podo, anakku syaqaiq, sak weteng, podo wae, istilahnya seperti itu. Enggak ada kemudian beda antara laki-laki dan perempuan. Dari sini jadi sekali lagi mohon kalau ketika kita semua dengar hadis ini, mohon untuk memaknainya jangan dimaknai sebagai pecahan dari laki-laki. Ya, bahwa perempuan itu pecahan, berarti kan gak utuh. Kalong, gak bek, bahasa eleknya gak bek gitu ya. Oh berarti perempuan itu gak bek, bukan manusia seutuhnya.
karena memang cuma pecahan dari laki-laki. Itu tidak. Karena maksud syaqaiq di sini adalah pecahan sekandung, yaitu mengandung makna an-nadzair wal amsal. Amsal itu kan maksudnya sing sepadan. Iki amsale iki berarti sepadannya. Saya amsal dengan Raisa misalnya. Misalnya langsung protes semua kalau saya disamakan sama Raisa gitu ya. Lebih cantik saya maksudnya daripada Raisa. Gitu. Sekali lagi jadi itu an-nisa syaqaiqur rijal. Jadi perempuan itu adalah sama, setara dengan laki-laki. Oke, hadis ke-8 sekali lagi dari Aisyah. Dan kita benar-benar memang harus maklum ketika hadis tentang perempuan, apalagi nanti masuk ketika dalam hal rumah tangga ya, itu adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, karena memang yang paling dekat dengan Nabi adalah beliau. Yang bendinone ketemu sing istilahnya kemudian dari melek sampai merem lagi bersama Nabi, di rumah tangganya pripun, Nabi kalau mandi gimana, Nabi kalau dahar gimana, Nabi kalau mau sare gimana, Nabi kalau ngadepi ceweknya, perempuannya lagi bete, lagi nesu-nesu, lagi galau, Nabi gimana, itu Aisyah, karena memang beliau yang berdampingan dengan Nabi selalu gitu kan. Jadi istilahnya sing wedok lagi taringnya keluar, itu bagaimana Nabi menghadapi itu kita akan dapati itu dari Aisyah, karena memang yang mengalami adalah beliau. Jadi nanti ada itu kalau kita bisa pelajari. Jadi ketika Aisyah marah sampai akhirnya nanti pun insya Allah disebut juga di sini ketika istri jahil tanda kutip ya, lagi goda-godain Kanjeng Nabi, lagi godain suaminya, itu bagaimana Nabi merespon. Tidak kemudian si istri pengen manja lagi ngalem-ngalem, apa ae sih, gitu. Kalau saya langsung tak tembak, gitu. Itu nanti bisa ada hadisnya, ada dasarnya. Oke, hadis ke-8 sekali lagi dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Man utawi siapa saja yali yang jadi wali atau jadi wali, dari yali itu maksudnya jadi wali, menjaga dan lain sebagainya. Min hadhil banati, saking ikilah perempuan, anak-anak perempuan, syai'an ing sewiji-wiji fa ahsana moko bagusi siapa man ilaihinna maring albanat kunna moko ono sapa banat anak perempuan tadi lahu mari bagi man sitron penghalang minan nari dari neraka. Rawahul Bukhari. Wa makna yali utawi makna yali ai takunu ono apa albanatu anak-anak perempuan iku fi wilayatihi dalam kewaliannya, tanggungannya, wa riayatihi dan penjagaannya, ngawasinya. Fa anfaqa moko menafkahi siapa man alaihinna ing atase banat, wa ahsana dan membagusi berbuat baik siapa man riayatahunna ing pengawasan banat. Jadi Nabi pernah ngendika man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Jadi siapa saja yang bersedia menjadi wali dari perempuan-perempuan, jadi ini bisa anak sendiri, bisa bukan anaknya sendiri, jaga, menjadi wali, menjaga dan fa ahsana ilaihinna dan kemudian berbuat baik kepada perempuan-perempuan, anak-anak perempuan, kunna lahu sitron minan nar. Maka maunya seseorang untuk menjaga perempuan, berbuat baik kepada perempuan itu adalah bisa jadi sitron, penghalang, tabir dari api neraka. Jadi siapa saja yang mau berbuat baik kepada perempuan, mau menjaga perempuan, mau menafkahi perempuan dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi tabir baginya dari api neraka. Nah, ini salah satu teks atau dasar yang bisa dijadikan pegangan bahwa Nabi mengakui adanya perempuan. Gitu ya. Islam mengakui adanya perempuan. Sampai Nabi pesan sapa sing
apian nang wong wedok, gelem ngapiki, gelem nafkahi, gelem berbuat baik, itu bisa jadi tabir dari api neraka. Lah Nabi sudah pesan kayak gini, kok masih ada yang masih menganggap bahwa perempuan itu masih nggak ada apa-apanya. Dalam Islam itu salah ya, karena memang sangat diakui ya, Nabi sangat mengakui tentang perempuan, hadirnya perempuan gitu. Sampai Nabi ya woro-woro, ya siapa yang gelem berbuat baik pada perempuan itu bisa jadi aling-aling dari api neraka. Itu kan sebetulnya salah satu jalan ya, salah satu jalan untuk kita terbebas dari api neraka adalah berbuat baik kepada perempuan. Sekali lagi kalau ditarik kepada relasi antara laki-laki perempuan, antara suami dan istri, ini sangat-sangat bisa dijadikan dasar bahwa suami juga harus berbuat baik kepada istri. Anak laki-laki juga harus berbuat baik kepada anak perempuan. Gitu. Orang laki-laki juga harus berbuat baik kepada orang perempuan. Jadi tidak ada alasan yang kalau bilang ya yang kudu manut memang perempuan udah nggak bisa protes apa-apa. Memang yang harus hormat perempuan pada cowok kok, cowok itu tidak bisa ya, tidak ada alasan untuk bisa mengatakan itu. Jadi kan enak saja menghormati perempuan, nyelengi satu tabir dari api neraka. Berbuat lagi baik pada perempuan, nyelengi satu tabir lagi, kan enak sebetulnya. Jangan hanya kamu mau di madu aja biar dapat tiket masuk surga. Jangan hanya itu aja yang diingat-ingat. Perempuan kalau mau di madu maka beres akan masuk surga. Nanti ya santri-santri Ma'had kalau ada suaminya yang ngomong gitu dijawab aja, Mas punya tiket ke surga berapa sih Mas, kok tahu-tahu tiket surga? Yakin Mas sampean masuk surga? Gitu kan aja. Kok pede mau bagi-bagi tiket surga? Emang dirinya sendiri sudah jelas masuk surga, kok arep bagi tiket-tiket surga? Itu sebetulnya ini ada tiket surga ini ada lagi sebetulnya. Tidak hanya tiket surga itu yang kayak gitu, meskipun itu juga harus kita pahami ya. Tiket surga yang mau di madu itu yang kayak apa itu juga harus kita kaji dulu kan itu. Jadi siapa yang berbuat baik kepada perempuan akan menjadi penghalang dari neraka. Nah, saja mengumpulkan ini aja. Ini juga yang harus kita ingat-ingat. Dan sekali lagi ini juga kita pahami bahwa ketika orang berbuat baik kepada perempuan akan menjadi penghalang dari neraka, pun sama, kita berbaik pada laki-laki juga sama akan mendapat tabir dari neraka. Jadi sekali lagi tidak hanya orang laki-laki yang dituntut berbuat baik kepada perempuan. Kita sebagai perempuan, kita juga dituntut untuk selalu berbuat baik kepada laki-laki. Jadi sama-sama ya, tidak ada harus laki-laki tok atau perempuan tok. Dan ini saya yakin sampai dispesifikkan seperti ini, Nabi sampai dengan rinci mengatakan yang berbuat baik pada perempuan seperti ini, karena memang kan tradisi ketika itu seperti itu. Jadi sampai Nabi seolah-olah harus diungkapkan lagi. Istilahnya nggak bisa protes, loh kok wong lanang enggak. Ini tidak bisa ya, dalam memahami hadis kita tidak bisa seperti itu. Kenapa kok yang dispesifikkan Nabi ngomong berbuat baik kepada perempuan dapat tabir dari api neraka. Itu kenapa kok yang ini yang disebutkan, kok gak orang perempuan kalau berbuat baik kepada laki-laki akan mendapat tabir dari api neraka, kok gak kayak gitu? Karena memang kondisi Nabi ketika itu adatnya orang perempuan itu memang sudah hormat kepada laki-laki. Perempuan sudah sangat hormat, sudah sangat takut, sudah sangat menghargai laki-laki. Tetapi pihak laki-laki yang kurang hormat terhadap perempuan. Oleh karena itu, karena memang kondisinya seperti itu, maka Nabi kemudian perlu menspesifikkan, kemudian mengkhususkan, mengatakan bahwa siapapun yang berbuat baik kepada perempuan akan mendapat tabir dari neraka. Jadi kita memahaminya ya sama-sama. Orang laki-laki kalau berbuat baik kepada perempuan akan bisa mendapat tabir dari api neraka, pun sama. Orang perempuan kalau berbuat baik kepada laki-laki juga seperti itu. Kenapa Nabi dispesifikkan perempuan? Karena memang kondisi waktu itu sangat jarang, mungkin masih jarang seorang laki-laki yang berbuat baik kepada perempuan.
Tetapi perempuan yang berbuat baik pada laki-laki sudah sangat banyak dan biasa. Makanya kemudian dispesifikkan dengan hadis ini, bahwa diiming-imingkan lagi sama Nabi, ayo sapa sing berbuat baik pada perempuan dapat tabir lo ya nanti dari api neraka, kayak gitu. Jadi ini yang bisa kita pahami, sekali lagi tidak hanya perempuan yang harus menghormati laki-laki, laki-laki harus menghormati perempuan, tapi dua-duanya. Laki-laki harus menghormati perempuan, perempuan harus menghormati laki-laki dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.